dan hal-hal yang terkait dengan kemudahan untuk berkegiatan usaha di Jakarta. Misalnya reform terkait dengan perizinan, misalnya reform terkait dengan tata ruang. Itu semua menjadi bahan-bahan yang kita harapkan dunia usaha akan makin banyak terlibat di dalam pembangunan ekonomi di kota ini. Jadi di forum ini kita berharap terjadi pertemuan antara rencana pemerintah, rencana swasta dengan investor-investor baik dari institusi yang terkait dengan pemerintah, terkait dengan organisasi multinasional maupun investor swasta murni. Jadi ini adalah satu forum yang kita harapkan menjadi tempat bertemunya. Dan kalau sebuah investment forum itu yang disebut sebagai interaksi itu bukan hanya di panel di mana orang mendengarkan paparan. Interaksinya tuh sebelah kanan tuh, sebelah kiri Anda. Itulah interaksinya. Sesudah terjadi presentasi, semuanya bawa kartu, semuanya saling jumpa, semuanya saling berinteraksi, dan lalu sesudah ini nanti ada follow up-nya tuh. Pertemuan-pertemuan antara investor dengan potensial atau dengan yang bawa opportunity. Jadi sebuah forum investasi itu bukan forum seminar. Forum seminar menjelaskan, tapi lebih kaya daripada itu. Nah, yang sedang terjadi saat ini adalah itu, bahwa ada pertemuan dan penyelenggaranya tentu dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan perizinan satu pintu. Jadi harapannya nantinya kita bisa menyaksikan lebih banyak kegiatan investasi di Jakarta. Investasi yang kami dorong adalah investasi yang nyata. Yang nyata itu maksudnya yang langsung ke dalam kegiatan usaha. Ada juga investasi misalnya ke naruh uang di bank, itu kan investasi juga. Tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah yang direct investment. Kira-kira seperti itu. Silakan. Mungkin sedikit menambahkan Pak, jadi selain hari ini kita seminar dengan berbagai topik yang menarik, antara lain masalah yang kita hadapi sekarang, masalah food crisis, kita akan bicara itu, kemudian bicara sampah melalui pendekatan sirkular ekonomi, dan kita juga ada leader forum. Jadi beberapa dinas kemudian sudah siap ya, dan para investor yang juga tertarik itu juga sudah berdaftar. Jadi seperti dinas perumahan ya Pak Beni ya, kemudian dinas pangan, dinas terkait termasuk juga tata ruang, kita juga ada wadahnya di dalam rangkaian investment forum ini, termasuk juga BUMD kalau kita lihat. Di sini juga kita sudah sampaikan, sudah kita perlihatkan proyek-proyek ke depannya seperti apa, dan investor kemudian langsung engage dengan teman-teman itu. Jadi kita harapkan memang seperti yang disampaikan Pak Gubernur, follow up pada saat Jakarta Investment Forum bukan terkait megahnya acara, tapi bagaimana next-nya itu terjadi, follow up-nya terjadi. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan juga beberapa signing MOU. Demikian, izin Pak. Saya menambahkan yang Bu Sri tadi sampaikan, bahwa setelah ini selain ada diskusi strategik, juga akan ada meet the leader, artinya para pelaku usaha bertemu dengan para kepala SPBD untuk menjajaki potensi investasi dan memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan. Selain itu juga ada one-on-one meeting dan networking antara BUMD dan para investasi. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Saya kan dari WhatsApp Bapak izin bertanya, bagaimana respon dan tanggapan dari speaker dan juga investor yang mungkin hadir di sini terkait dengan forum hari ini, Pak? Yang diberikan. Ini mungkin selesai ini teman-teman tanya-tanya tuh ke situ.
Saya bagian bicara tadi. Ya, jadi teman-teman bisa tanya tuh reaksi audiens. Tapi kalau saya bagian bicara tadi. Jadi gini, kalau boleh saya sampaikan, kami lihat dari kenyataan bahwa mereka berada dalam ruangan, mengikuti terus sampai selesai, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik sehingga mereka mendengarkan sampai tuntas. Kalau enggak kan ruangannya kosong, bukan? Mereka pada makan di luar tuh, enggak tuh, mereka bertahan di dalam ruangan menunjukkan bahwa ada interest di situ. Dan mereka melihat Jakarta sebagai land of opportunity. Kami melihatnya seperti itu. Nah, nanti tentu bisa teman-teman explore lebih jauh. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kenyataan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang cukup baik, inflasi yang cukup terkendali di beberapa waktu ini, itu memberikan pesan juga bahwa ke depan insya Allah kita bisa lebih optimis. Dan itu yang membuat ini. Lalu yang kedua, soal perubahan rencana tata uang. Minggu depan nanti akan ada paparan khusus soal itu, yang membuat kota Jakarta ini lebih menarik lagi untuk kegiatan usaha. Ini bagian dari kita mengantisipasi Jakarta sebagai pusat perekonomian, pusat mobilitas Indonesia. Gitu ya? Yang lain? Cukup? Ayo. Dari kegiatan ini diharapkan investor mana aja yang datang atau jumlahnya ada berapa investor untuk 15 proyek ini? Ada untuk middle leader sendiri ada 41 investor yang ingin menjajaki. Kemudian untuk yang ada 15 proyek ya yang menjadikan sendiri dan BUMN-nya ada 15 proyek yang ditawarkan dan kemudian sudah finalisasi. Ada 15 proyek. Enggak semuanya, ada beberapa yang memang masih tahap. Beberapa tahap ada yang masih tahapan mengerjakan, ada yang sudah MOU dan lain-lain. Tadi yang sudah ada beberapa hal yang di signing. Demikian. Ada beberapa, ada 15 antara lain MRT, LRT fase 2A ya, 3A, MRT, East-West, L5, ITF, alam sampah, kemudian ada rooftop, ada charging, ada bus, elektrik bus, dan beberapa lagi. Sekitar 200-an ya, enggak sampai 100-an, 100 ya kayak kalau tinggal tanahnya ya. Kalau itu potensinya sekitar 100 ya, termasuk yang 180 triliun. Oh, 280 triliun. Potensi ya. 280 triliun termasuk yang 41 itu ya. Gitu ya. Harapan Pak, harapan dari Ini sebelum harapan saya ingin mengundang Pak Oni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di DKI Jakarta, untuk menyampaikan beberapa pandangan, observasi dan juga assessment. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Jakarta Event Forum ini merupakan forum yang luar biasa karena momennya tepat. Yang pertama, kondisi ekonomi Jakarta dan Indonesia bagus ya dibandingkan negara lain. Teman-teman udah lihat sendiri, kami tidak jelaskan. Yang kedua adalah investasi yang mulai menggeliat. Nanti dilihat datanya, kami juga tidak secara detail jelaskan supaya singkat. Tetapi yang menarik adalah 15 proyek itu tidak hanya proyek yang growing, developing, tapi trending. Coba lihat di SDG. Lihat di SDG, proyek-proyek yang green, yang environmental, yang health itu menjadi menjadi trending dan menjadi minat investor, animo investor seluruh dunia. Kalau teman-teman nanti bisa lihat juga di laporan Untak ya, laporan Untak di tahun 2021, proyek yang green, yang model-model seperti 15 proyek yang dilaksanakan oleh Pemprov Jakarta ini, itu meningkat terus.
tapi proyek-proyek yang lama, yang bukan yang green itu menurun. Bisa dilihat di datanya UNTAK, di statistiknya ya. Kiranya kami Bank Indonesia sangat mendukung dan terima kasih diberikan peran dan turut berkolaborasi. Kami mengerahkan 5 kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di London, di Singapura, di Tokyo, di Beijing, di New York untuk mempromosikan proyek-proyek di strategis di Pemprov Jakarta khususnya dan di Indonesia supaya bisa mengundang investasi asing atau FDI di Indonesia. Kiranya demikian, mudah-mudahan ini momen yang bagus untuk Indonesia. Apalagi Fitch Rating memberikan ini baru-baru ini Juli, Fitch Rating itu merating Indonesia sebagai outlook-nya stable atau triple B. Jadi memang pantas untuk investasi. Kiranya momennya tepat, demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Clear ya? Itu. Jadi kita berharap dari forum ini ada nanti follow up-nya, dan Jakarta satu-satunya yang memiliki investment center. Ya, Jakarta namanya Jakarta Investment Center. Nah, jadi bukan saja forum, tapi juga ada senternya. Kepalanya mana kepalanya? Nah, ini dia. Saya ke depan sini dong biar kita. Nah, ini adalah kepala Jakarta Investment Center. Jadi ini di balik acara ini semua itu timnya beliau nih yang menyiapkan semuanya. Jadi yang artinya apa? Kita tidak ingin forum itu hanya menjadi tempat tukar pikiran lalu nggak ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjutnya, yang akan memimpin adalah Jakarta Investment Center, dan ini yang tadi kalau disebutnya adalah tim B. Start small, act now. Nah, act-nya ada di sini. Gitu ya, kira-kira. Oke. Gini, terkait dengan zero emission target 2050 itu unsurnya ada banyak. Satu adalah soal mobilitas yang tadi sudah saya jelaskan dengan pembangunan kendaraan umum. Yang kedua, meningkatkan ruang hijau dan tempat bermain, bukan sekedar hijau. Yang ketiga adalah juga tentang gedung-gedung yang harus lebih efisien dalam mengkonsumsi energi. Jadi ini semua yang harus dikerjakan. Kemudian kita nanti berharap agar gedung-gedung di Jakarta itu tadi bicarakan, misalnya konsumsi AC-nya, konsumsi itu cukup tinggi sekarang. Nah, ke depan semuanya harus berjalan inline. Nah, tapi kita akan satu-satu. Nah, kalau pagar itu diskusi yang terpisah. Jadi ya, cukup teman-teman. Kriterianya sih Pak. Nanti aja. Gini. Ya, gini. Pertama jangan ngeprank tuh, tanggal 13 tuh, itu masa headline-nya ngeprank gitu, bikin rame. Tapi gini teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa di dalam sebuah siklus kehidupan itu ada awal, ada akhir. Kita semua ada datang, ada pergi. Itu sesuatu yang sejak kita masih kecil sudah terbiasa. Jadi sesuatu biasa saja. Kemudian ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah. Itulah pegangan.
dari siapapun yang memimpin di institusi apapun, di provinsi manapun, termasuk di Jakarta. Jadi ada RPJMD, namanya sekarang ya RPD, Rencana Pembangunan Daerah, sampai tahun 26. Nah ini yang harus diikuti oleh siapapun yang nanti menjalankan. Nah siapapun namanya menjalankan kan. Nah jadi kita ini tidak bekerja pakai selera, tapi dari rencana pembangunan, kemudian rencana pembangunan daerah sekarang namanya, dari situ diturunkan menjadi rencana kerja tahunan. Nah ini yang harus dilaksanakan. Jadi karena itu tadi saya sampaikan di dalam paparan ada slide-nya tuh tentang rencana pembangunan daerah sampai tahun 26. Artinya bukan hanya untuk periode 22 sampai 24 di mana di situ akan ada PJ, tetapi lebih panjang lagi dan itu sudah ditetapkan. Jadi pegangannya itu saja. Nah, terkait dengan nanti siapanya dan lain-lain, nanti saya komentar berikutnya aja deh. Sekarang irit-irit, Anda juga nulisnya juga sebagian-sebagian. Sama kan, Anda butuh berita gitu kan. Nanti bagian-bagian mau selesai sekarang habis dong. Ya. Nah, udah cukup, tempo udah cukup. Nggak usah salah paham, udah paham kok. Anda sendiri yang salah paham. Jadi ya udah cukup. Nah, jadi yang jelas teman sekalian bahwa proses yang sedang terjadi di Jakarta itu dialami oleh semua provinsi, dialami oleh semua kabupaten kota yang periodenya berakhir tahun 22. Makanya yang heran kok yang Jakarta yang jadi berita gitu kan. Nah, padahal kan semua tempat mengalami hal yang sama, betul kan? Jadi teman-teman sekalian ini supaya jadi perhatian bagi semuanya dan bantu untuk memberikan informasi yang mencerahkan, bukan informasi yang membingungkan dan menimbulkan percakapan-percakapan yang kurang produktif. Toh kita semua ingin Jakarta lebih maju, suasana lebih bersatu, itulah keinginan kita semua. Jadi buat teman-teman, saya usul clickbait penting, barangkali Anda meningkatkan traffic juga penting, gitu. Tapi tingkatkanlah dengan cara yang baik dan benar, gitu ya kira-kira. Terima kasih. Pikiran rakyat lagi, udah, kamu dari pintu masuk udah bagus tuh, good point. Kalau kasih skor 8,5 9. Oke, terima kasih.